Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Najia dengan NIM 2310125120017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah psikologi pembelajaran anak usia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Pada topik pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang tantangan pada pembelajaran di era sekarang dan solusi berdasarkan teori humanistik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan untuk kita semua. Di zaman sekarang, khususnya dalam pembelajaran anak SD, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, yaitu 1. Metode pembelajaran yang terlalu kaku dan fokus pada nilai akademik saja, bukan terhadap psikologis anak tersebut, yang membuat anak itu menjadi bosan dan kurang termotivasi dalam belajar. Habis itu, yang kedua adalah teknologi yang berkembang pesat. Walaupun teknologi itu membantu kita dalam pembelajaran, namun dari teknologi itu juga ada dampak negatifnya, yaitu banyak anak jadi kecanduan gadget dan kurang fokus belajar. Dengan adanya teknologi, kita memang terbantu dalam pembelajaran, tetapi itu dalam sisi positifnya. Tapi di dalam sisi negatifnya adalah anak itu tuh akan kecanduan memainkan gadget. Yang ketiga, ada kebutuhan emosional anak sering diabaikan. Banyak guru dan orang tua yang hanya menilai hasil akhir tanpa memahami perasaan dan motivasi anak. Orang kebanyakan atau sebagian dari orang tua ataupun guru itu tuh lebih memilih melihat hasil akhir dari pencapaian siswa tersebut tanpa tahu apakah siswa ini tertekan, apakah anak ini tertekan. Itu yang bisa membuat anak itu, kebutuhan emosional anak itu sering terabaikan. Habis itu yang keempat ada tekanan lingkungan. Nah, dari tekanan lingkungan itu baik dari sekolah ataupun di rumah maupun teman, orang tua yang memaksa anak itu harus berprestasi tanpa memberikan dukungan emosional yang cukup. Sebagian dari orang tua atau teman ataupun guru itu tuh ada yang kayak kamu tuh harus bisa berprestasi, tapi tidak mendukung emosional anak yang cukup. Nah, tantangan itulah yang akhirnya bisa menyebabkan anak itu kehilangan rasa percaya diri dan motivasi intrinsik terhadap dirinya sendiri, dan kurangnya keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Habis itu ada teori humanistik. Teori humanistik itu dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini menekankan pentingnya dan pemenuhan kebutuhan psikologis anak dalam proses pembelajaran. Nah, fokusnya itu bukan hanya pada hasil akademik, tapi juga pada pengembangan pribadi dan potensi terbaik pada anak. Menurut teori ini, anak akan belajar secara optimal jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, seperti rasa aman, dihargai, dan dukungan emosional dari guru dan lingkungan sekitar. Tantangan dalam pembelajaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Metode pengajaran tradisional.
Guru hanya memberikan materi tanpa memberi ruang eksplorasi bagi anak. Yang kedua, adanya kurangnya empati guru. Guru tidak memahami bahwa setiap anak punya kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Yang ketiga, ada teknologi dan distraksi gadget. Anak lebih tertarik bermain game atau media sosial daripada belajar. Yang keempat, ada tekanan dari lingkungan. Tuntutan nilai sempurna dari sekolah ataupun orang tua itu akan membuat anak cemas dan kehilangan motivasi. Itulah yang menjadi tantangan utama di zaman sekarang dan perlu pendekatan khusus seperti teori humanistik agar bisa diatasi. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan teori humanistik bisa menjadi solusi yang tepat. Berikut adalah beberapa solusi umum yang bisa diterapkan. Yang pertama, ada menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Student-centered learning. Berikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat, bertanya, dan bereksplorasi. Contohnya, ajak anak berdiskusi, melakukan proyek kelompok, atau bermain peran agar pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, ciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung. Guru harus menciptakan suasana belajar yang bebas dari tekanan dan kritik negatif. Misalnya, berikan apresiasi atau usaha anak bukan hanya hasil akhirnya, contoh pujian. Misalnya, kamu sudah berusaha keras, ini sangat bagus, teruskan ya, kayak gitu. Habis itu, yang ketiga, mengintegrasikan teknologi secara positif. Gunakan teknologi sebagai media belajar seperti video edukatif, game pembelajaran, atau aplikasi interaktif. Guru juga harus mengontrol waktu penggunaan gadget anak agar tidak berlebihan. Yang keempat, ada memberikan dukungan emosional. Guru itu harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk memahami perasaan anak. Contohnya, jika anak terlihat murung atau kehilangan semangat, tanyakan apa yang terjadi dan bantu memberikan solusi dengan bahasa yang mendukung. Yang sebagai calon pendidik, kita itu harus sadar bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi masing-masing. Jangan hanya fokus pada nilai atau prestasi akademik, tapi lihat juga bagaimana anak itu bisa berkembang secara emosional dan sosial. Saya memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama itu, jadilah guru yang empatik dan mendukung, bukan sekedar pemberi materi. Yang kedua, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi anak untuk berani berekspresi. Yang ketiga, berikan apresiasi pada setiap usaha anak, sekecil apapun itu. Itu akan membuat rasa percaya diri mereka tumbuh. Anak adalah masa depan bangsa. Jika kita mendidik mereka dengan hati, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat. Mari bersama-sama untuk bisa menciptakan pembelajaran yang lebih humoris, menghargai perbedaan, dan mendorong anak mencapai potensi terbaik mereka. Demikian video yang saya sampaikan mengenai tantangan pembelajaran anak SD dan solusinya berdasarkan teori humanistik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua sebagai calon pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.